Manchester United siapkan rencana transfer untuk dukung proyek Ruben Amorim. Manchester United memastikan dukungan penuh terhadap Ruben Amorim dengan rencana transfer jangka menengah yang sudah disusun secara strategis. Direktur sepak bola Jason Wilcox mengungkapkan bahwa klub memiliki rencana yang jelas untuk memperkuat skuad dan membantu Amorim mencapai target besar bersama Setan Merah. Sejak penunjukan Amorim pada November 2024, United telah menggelontorkan hampir 250 juta pound untuk mendatangkan pemain baru. Investasi besar itu mulai menunjukkan hasil, dengan United mencatat 3 kemenangan beruntun atas Sunderland, Liverpool, dan Brighton, hasil yang sekaligus meredakan tekanan terhadap posisi pelatih. "Kami punya rencana yang jelas," ujar Wilcox kepada situs resmi klub. "Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami tahu tim area mana yang harus diperbaiki. Untuk bisa bersaing di 4 besar, memenangkan Liga Champions dan Premier League, kami harus berinvestasi pada skuad." Wilcox menegaskan bahwa strategi transfer United bukan sekedar soal mendatangkan nama besar, tetapi memilih pemain yang sesuai karakter klub. "Kami harus membeli pemain yang tepat. Mereka yang bertalenta, tapi juga kuat secara mental untuk menghadapi tekanan dan membawa tim maju," tegasnya. Pernyataan itu memperkuat komitmen manajemen untuk melanjutkan proyek Amorim dalam membangun tim kompetitif. Klub disebut siap menambah kekuatan baik di bursa Januari maupun musim panas mendatang, dengan fokus pada area yang sudah diidentifikasi staf pelatih. Pendekatan sistematis ini menandai perubahan dari kebijakan reaktif yang kerap dikritik di era sebelumnya. Di bawah Wilcox dan Amorim, United kini menekankan keseimbangan antara investasi, pengembangan pemain muda, dan kestabilan jangka panjang. Rekan pemilik, Sir Jim Ratcliffe, sebelumnya sempat menegaskan bahwa Amorim akan diberi waktu 3 tahun untuk mewujudkan visinya. Wilcox mendukung penuh pernyataan itu, terutama tentang pentingnya kesabaran dalam membangun fondasi tim yang solid. "Kami hanya harus terus berjalan. Jangan terlalu bersemangat saat menang dan jangan terlalu kecewa saat kalah. Kami tahu kami sedang berkembang. Akan ada hambatan di jalan, tapi kami harus tetap tenang apapun suara dari luar." Dengan dukungan finansial yang kuat dan pendekatan jangka panjang, Manchester United tampak bertekad menjadikan proyek Amorim sebagai tonggak baru kebangkitan klub setelah bertahun-tahun mencari stabilitas pasca era Ferguson. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. Ruben Amorim ungkap kunci kebangkitan MU sehingga dalam 1 bulan semuanya berubah. Kebangkitan Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim mulai terasa. Setelah sempat diragukan, pelatih asal Portugal itu kini membawa Setan Merah meraih 3 kemenangan beruntun di Premier League, masing-masing atas Sunderland, Liverpool, dan Brighton, yang mengangkat posisi klub ke peringkat 6 klasemen sementara. Amorim mengakui dukungan publik dari pemilik minoritas klub Sir Jim Ratcliffe menjadi salah satu titik balik penting di ruang ganti United. 1 bulan semuanya berubah, ujarnya dalam wawancara di podcast One on One. Wawancara dari pemilik klub itu membantu menenangkan keadaan, tapi jujur saja, saya tidak pernah takut kehilangan pekerjaan. Hal itu tidak akan mengubah hidup saya. Sebelumnya, Ratcliffe sempat menyampaikan dukungannya secara terbuka di Business Podcast, menegaskan bahwa Amorim tetap mendapat kepercayaan penuh, meski awal musim berjalan tidak mulus. Ruben perlu menunjukkan bahwa dia pelatih hebat dalam 3 tahun ke depan. "Saya tidak akan mengambil keputusan terburu-buru," kata miliarder asal Inggris itu, sekaligus menepis rumor pemecatan yang beredar. Kepercayaan itu tampaknya menjadi energi tambahan bagi Amorim dan timnya. Kemenangan atas Liverpool, yang disebutnya sebagai hasil terbesar sejak melatih United, menjadi simbol perubahan atmosfer di Old Trafford. "Ketakutan terbesar saya bukan dipecat, tapi tidak menang. Saya hanya ingin tim ini menang, karena itulah satu-satunya hal yang membuat saya bahagia," tegas Amorim. Meski kebangkitan United mulai terlihat, Amorim menyadari proses membangun kembali kejayaan klub tidak akan cepat. "Saya tidak tahu berapa lama ini akan memakan waktu,
Tapi saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk klub ini. Target kami jelas, mengembalikan Manchester United ke jalur juara Premier League dan Liga Champions, ucapnya penuh tekad. Amorim juga menegaskan bahwa dukungan dari manajemen dan pemain sangat besar. Setiap hari di klub ini adalah perjuangan untuk berubah. Tapi saya menikmati semuanya. Tidak ada klub lain seperti ini yang memberi kekuatan untuk terus bertarung, katanya. Manchester United akan melanjutkan perjuangannya akhir pekan ini dengan menghadapi Nottingham Forest di City Ground. Momentum positif mereka kini menjadi harapan baru bagi para pendukung bahwa masa kejayaan Setan Merah perlahan mulai kembali. Mantan bintang Manchester United, Luis Nani, percaya tim lamanya masih punya peluang besar bersaing merebut gelar Liga Inggris musim ini. Ia menilai performa Setan Merah di bawah pelatih Ruben Amorim menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang nyata. United sempat mengalami tekanan di awal musim setelah hanya meraih 2 kemenangan dari 6 laga pertama. Mereka juga tersingkir dari Piala Liga Inggris secara mengejutkan usai kalah dari Grimsby Town. Namun, kemenangan 20-0 atas Sunderland sebelum jeda internasional mengubah arah musim mereka. United kemudian tampil luar biasa dengan menumbangkan Liverpool di Anfield dan mengalahkan Brighton 4-2 di Old Trafford. Kini, United menempati posisi ke-6 klasemen sementara, hanya terpaut 1 poin dari 4 besar. Hasil ini menjadi dorongan besar bagi Amorim dan para pemainnya untuk terus menjaga momentum. Nani menegaskan, tidak ada alasan Manchester United tidak bisa bersaing dalam perebutan gelar. Menurutnya, performa apik dalam beberapa pekan terakhir bisa menjadi titik balik tim menuju jalur juara. Ia menilai bahwa proyek Amorim mulai menghasilkan hasil dan skuad saat ini cukup kuat untuk bersaing dengan tim papan atas seperti Arsenal, Liverpool, Chelsea, dan Manchester City. Kenapa tidak? Ujar Nani. Mereka sedang membangun tim yang kuat dan mencoba kembali bersaing dengan klub-klub besar seperti Arsenal, Liverpool, Chelsea, dan Manchester City. Kini mereka sudah berada di posisi yang tepat dan punya peluang. Jika mereka bisa terus menang dalam beberapa laga ke depan, semuanya bisa berubah. Kalau bukan tahun ini, mereka bisa mendapatkan kepercayaan diri untuk musim depan. Lanjutnya, Nani menilai absennya Manchester United dari kompetisi Eropa bisa menjadi keuntungan tersendiri. Ia menilai hal itu memberi waktu lebih bagi Amorim untuk membangun tim dan mempersiapkan strategi setiap pekan. Menurutnya, tekanan jadwal di tengah pekan seringkali membuat pemain kelelahan dan sulit menjaga performa. Kondisi itu kini bisa dihindari oleh United musim ini. Tidak bermain di Eropa memang membantu di satu sisi, meski tentu semua orang ingin melihat tim tampil di kompetisi Eropa. Ketika tidak ada pertandingan tengah pekan, mereka bisa punya waktu lebih untuk mempersiapkan tim dan melatih pemain. Saat pemain punya terlalu banyak tekanan, terkadang sulit menjaga kondisi fisik. Jadi dengan jadwal yang lebih ringan, Amorim bisa bekerja lebih baik secara taktis untuk menghadapi laga akhir pekan. Tambahnya, selain itu, Nani juga mengaku terkesan dengan penampilan lini depan baru Manchester United musim ini. Ia menilai kombinasi Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko membawa dimensi baru dalam tim serangan.